Saudara-saudari, saat ini kami menyapa melalui firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam Mazmur 116 ayat 6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Siramoti akka siujuroha do jahuba. Nungatung tarjepolau. Jadi ibana mangurupiau. Demikianlah firman Tuhan. Judul nas renungan kita adalah pemeliharaan Tuhan kekal selamanya. Melihat di dalam sejarah kita, pada masa sesudah Perang Dunia pernah terjadi ledakan-ledakan jumlah penduduk di dunia ini yang disebut dengan pertumbuhan generasi baby boomers. Ledakan jumlah penduduk ini menyebabkan kekurangan makanan untuk menjawab permasalahan pangan seluruh bangsa di dunia ini. Maka bangsa-bangsa melakukan gerakan revolusi hijau yang mengubah sistem produksi pangan dunia ini. Gerakan ini berhasil dilakukan mengatasi masalah pangan. Banyak orang menilai kondisi ini secara teologis sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan. Tuhan memelihara dan menyediakan segala sesuatunya. Saudara-saudari, mengapa kita perlu merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup ini? Merasakan pertolongan Tuhan di saat kesusahan membuat kita semakin mengakui kemahakuasaannya. Di saat kita berseru dan berdoa meminta pertolongan Tuhan, ada harapan bahwa Tuhan pasti akan mendengarkan dan menolong kita. Di dalam nats renungan ini kita menemukan ada kesaksian dari pemazmur yang menyatakan Tuhan memelihara orang yang sederhana dan lemah. Jika kita melihat seluruh kuasa dan kekuatan di dunia ini pasti memiliki keterbatasan, tetapi hanya ada kuasa yang kekal selama-lamanya, yaitu kuasa Tuhan. Demikian juga perlindungan Tuhan kekal selama-lamanya. Bahkan sampai pada masa kematian kita, Tuhan telah membuktikan di dalam diri Yesus Kristus bahwa Ia akan memelihara hidup orang-orang yang percaya padanya dengan jalan membangkitkannya. Saudara-saudari, banyak orang yang ragu dan menolak keberadaan Tuhan yang memelihara hidupnya. Masa pandemi ini tentunya telah menyadarkan kita tidak ada yang perlu kita andalkan. Baik itu kemampuan kita, tidak perlu kita sombongkan di hadapan Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang lemah di hadapannya. Kita melihat orang-orang yang terkena COVID ada dari berbagai ragam profesi seperti dokter, pendeta, orang kaya, orang miskin bisa saja terkena dan terpapar COVID. Bahkan vaksin yang dibuat sebagai alat pertahanan tubuh tidak mampu menjamin kita tidak terpapar COVID lagi. Saudara-saudari, di dalam nas ini kita melihat
Pemazmur merasakan ketidakmampuannya untuk menghadapi ancaman maut dari musuh-musuh yang membencinya. Ia merasakan hanya pemeliharaan Tuhan saja yang melepaskannya dari usaha perangkap musuhnya. Nas renungan ini menyadarkan kita untuk mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sebutan dari kata orang yang sederhana dan lemah merupakan ungkapan diri kita yang tidak memiliki kekuatan apapun selain daripada Tuhan. Saudara-saudari, pada saat masalah datang, kita sering merasakan diri kita tidak mampu. Bahkan kita meragukan pertolongan Tuhan untuk menyelesaikan permasalahan yang tengah kita hadapi. Tetapi percayalah, Tuhan terus terlibat aktif dalam proses pemeliharaan ciptaannya. Dan ingat, Tuhan bukanlah ibarat seorang ahli pembuat jam yang setelah membuatnya lalu membiarkannya berjalan sendiri. Sesungguhnya Dia adalah Tuhan Allah yang penuh belas kasih, yang senantiasa memberi perhatian dan pemeliharaan yang kekal atas segenap ciptaan dan umat-Nya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, pemeliharaan-Mu kekal selamanya. Dari sejak Engkau membentuk, menciptakan hidup kami, Engkau selalu memelihara kami. Kami sadar Tuhan, saat kami memiliki masalah, kami sering jauh di hadapan. Saat kami mendapatkan kelimpahan berkat daripada-Mu, kami tidak tahu bersyukur kepada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ingatkan kami selalu di dalam kehidupan kami, agar tetap mau bersyukur kepada-Mu. Tetap ingat bahwa ada Engkau yang selalu berada di hadapan kami, yang selalu melindungi kami, yang selalu menyelamatkan kami dan memberkati hidup kami. Dan kami percaya di dalam pekerjaan yang akan kami laksanakan pada saat ini, pada pagi ini, Engkau kuatkan kami supaya kami mampu menghadapi dan menyelesaikannya dengan baik. Berkati seluruh pekerjaan kami ya Tuhan, supaya menjadi sumber berkat yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami, sumber berkat bagi keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah doa kami ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin.